Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bicara HR teman-teman semuanya. Hari ini Talita seperti biasa akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan HR dengan sesimpel mungkin dan sederhana mungkin biar teman-teman bisa paham. Kali ini nggak sendiri lagi, ada siapa nih? Boleh kenalin. Halo, saya Kausar. Panggilan saya bisa Kausar, bisa Elman Bisa juga Kausar, ya. bisa Elman, oke. Saya dari lawyer, latar belakang saya lawyer. Saya praktisi di bidang ketenaga kerjaan juga. Oke, jadi hari ini kita mau bahas sesuatu yang tentunya ada preferensinya dengan jabatan, posisi atau kerjaan Elman hari ini, gitu ya. Apa sih yang mau kita bahas untuk bicara HR kali ini? Tapi sebelum kita ngebahas itu semua, yuk Man, kita sama-sama merenung sedikit gitu ya. COVID-19 udah menjadi hal yang menakutkan untuk semua orang gitu ya. Harapan kita adalah siapapun yang nonton, jaga kesehatan. Kalau memang keluarga, terkasih, ada yang sakit, doakan semoga sehat. Dan yang nggak sakit jangan sampai sakit. Betul. Ya, kita harus juga jaga jarak ya, 1 meter. Iya, jaga jarak, nggak nyampe semeter tapi intinya jaga kesehatan. Oke? Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang menurut aku agak udah mulai sering didengar beberapa waktu terakhir ini dengan startup company gitu ya. Kalau kita ngomong masalah WFH, work from home gitu ya, banyak banget startup company yang akhir-akhir ini sudah mulai menerapkan itu, tapi nggak semuanya gitu ya. Nah, itu sering banget kita dengar sekarang terkait dengan COVID-19 yang mulai merambah kemana-mana gitu ya. Wah, orang pada takut nih masuk kerja. Akhirnya ada WFH dan orang-orang makin kenal WFH. Sekarang menurut Elman, WFH itu apa sih sebenarnya? Work from home itu lebih ke kayak kita bekerja di rumah, di tempat yang jauh lebih nyaman. Karena kan sekarang kompetensinya lebih ke kita lebih hati-hati lah, lebih waspada lah karena dari wabah COVID-19 ini. Jadi lebih ke bekerja di rumah. Oke, jadi memang aktivitas kerjanya itu dari rumah. Betul. Itu adalah sesuai namanya sendiri work from home ya. Betul. Nah, pertanyaannya adalah kalau karyawan kerja di rumah itu regulasinya apa sih? Kok karyawan yang harus ke kantor bisa jadi kerja di rumah santai nih gitu? Ada regulasinya nggak sih? Oke, jadi kalau WFH sendiri sebenarnya lebih ke instruksi awalnya itu dari instruksi dari gubernur, dari instruksi nomor 16 tahun 2020 tentang kewaspadaan COVID-19. Nomor 16 tahun 2020. Betul. Berkaitan dengan COVID-19. Okay. Nah, atas berdasarkan itu dari Dinas Tenaga Kerjaan juga buat surat edaran serta ada surat edaran lebih lanjut dari gubernur itu surat edaran nomor 14 SE tahun 2020. Gitu. Itu surat edaran mengenai WFH. Kurang lebih isinya tentang apa? Kalau untuk surat edaran sendiri itu lebih perusahaan untuk dianjurkan mengistirahatkan karyawan. Atau yang kedua memotong sebagian, memotong dalam artian memotong waktu, memotong karyawan jam kerja ya? Betul. Terus operasional juga dipotong. Itu berkaitan dengan COVID-19. Tapi pertanyaannya, WFH sebelum COVID-19 tuh konsep regulasinya ada nggak sih? Kalau WFH dari konsep regulasi yang sebelum-sebelumnya ini kan untuk yang COVID-19. Sebenarnya itu lebih ke kebijakan dari sebuah perusahaan. Oh, jadi kebijakan internal perusahaan. Betul, itu kebijakan dari internal perusahaan. Nah, jadi kalau dilihat dari kebijakan, kenapa? Karena kan perusahaan itu pasti kalau lebih dari 10 orang harus punya peraturan perusahaan. PP. Ya, peraturan perusahaan. Terus di mana peraturan perusahaan itu kan ada yang kalau diatur di sana bekerja di kantor harus berapa jam, 8 jam, ada yang 7 jam, kalau misalkan 6 hari. Terus bekerjanya di kantor apa di mana itu nanti diatur di kebijakan perusahaan masing-masing. Jadi aku summary sedikit nih, kalau kita dengar WFH sebelum kejadian COVID-19 ini sebenarnya sifatnya hanya regulasi internal perusahaan. Betul. Contohnya startup company yang mungkin fleksibilitasnya tinggi, gitu ya. Tapi setelah COVID-19 ini menjadi sesuatu hal yang memang harus dilakukan. Makanya munculnya tadi regulasi apa? Menteri ya? Iya, dari peraturan menteri itu juga sudah keluar. Kalau dari Menteri Tenaga Kerjaan itu ngeluarin tentang perlindungan. Ya, perlindungan kepada tenaga kerjanya, gitu, dan menjalankan usahanya itu diatur dalam artian kalau terjadinya karyawan itu sakit COVID-19 itu wajib dibayar penuh gajinya. Gitu. Itu lebih ke situ kalau melindungi gitu. Makanya dikeluarkan dari Kementerian Tenaga Kerjaan. Terus kalau yang terkena bahasanya ODP masih dalam
belum kena tapi baru ketahuan, itu juga 14 hari kan dia harus karantina. Itu juga wajib dibayar oleh perusahaan. Jadi tidak dipotong? Tidak dipotong. Oke, itu jadi peraturan tadi lingkupnya setelah COVID-19 berarti. Betul. Ya, dijelaskan WFH. Oke. Nah selanjutnya kalau kita bicara WFH sendiri ya, karyawan itu banyak banget yang takut kayak gue nggak masuk kerja, gue tuh haknya apa sih, kewajibannya apa sih, nanti takutnya jadi salah gitu kan. Ini kan formal activity ya dengan kantor gitu. Coba deh dijelasin ke teman-teman bicara HR, kewajiban kita, hak kita tuh selama WFH apa aja. Oke, buat teman-teman, kewajiban WFH sendiri sebenarnya sama seperti kantor biasanya. Gitu. Kewajibannya ya kita sebagai karyawan kita harus melakukan yang namanya produktivitas dalam dalam bekerja tuh harus tetap full sama gitu. Terus yang kedua, pekerjaan itu tidak ada pendingan isu. Gitu. Itu yang kedua. Poin yang ketiga adalah karena pekerjaannya adalah ada di kantor, ada yang di rumah, jadi harus punya akses untuk seperti video call, akses komunikasi, komunikasi yang baik, gitu. Atau sekarang ada yang pakai aplikasi Zoom atau Google Meet, itu juga harus tersedia sih. Sebenarnya 3 itu kewajiban dari karyawan untuk bahasanya kita harus punya gitu, harus kita lakukan. Nah haknya sendiri. Sebenarnya kalau haknya sendiri bagi karyawan sebenarnya tetap dapat gaji full. Tetap gaji full. Itu digarisbawahi teman-teman. Betul. Yang kedua, kalau untuk yang transport, jadi kan biasanya kalau perusahaan itu kan macam-macam nih. Ada breakdown salary. Ada salary-nya sendiri, ada masing-masing. Ada yang tunjangan transportasi masuk ke dalam situ, atau gaji itu keseluruhan udah termasuk transportasi all in gitu. Kalau misalkan sudah masuk, selagi itu tidak di bawah UMR itu harus dibayar. Selagi tidak di bawah UMR, betul, harus dibayarkan. Ya, tapi kalau misalkan itu di luar dari gaji pokok, ada ininya sendiri, itu bisa dikatakan bisa dibayar oleh perusahaan atau tidak. Dengan apa nih? Bisa dibayar atau tidak? Kalau misalkan WFH itu kita WFH nih di rumah, itu juga tidak masuk, kita nggak datang ke kantor, berarti tunjangan transportnya tidak diberikan sama perusahaan. Gitu. Tapi kalau yang startup sekarang kan ada WFH yang sebelum COVID ini, tidak berlaku. Kalau otomatis berarti tunjangan transportnya lebih ke biaya transportasi sehari-hari. Itu sudah termasuk, maka itu yang harus dibedakan. Gitu. Oke, Man, gini mau tanya deh, kalau misalkan tadi ada bilang bahwa structure salary ada gaji pokok, ada transport gitu ya, ada tunjangan lain-lain misalkan. Nah, ketika hal ini terjadi, perusahaan boleh memberikan hanya gaji pokok saja tanpa transport karena asumsinya tidak ada perjalanan ke kantor. Betul, boleh. Itu boleh dilakukan satu arah sebagai sebuah kebijakan atau harus ada komunikasi dua arah dengan karyawan? Ini untuk yang COVID-19. Kalau untuk COVID-19 sebenarnya di dalam yang tadi saya bilang ada peraturan dari Kementerian Tenagakerjaan untuk perlindungan pekerja, itu wajib untuk diberikan pembayaran full, atau kalau misalkan ada biaya yang dikurangin itu harus berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan itu berarti dua belah pihak. Betul. Ya, kesepakatan kalau dari hukum pengusahanya. Betul. Kalau saya setuju, ya perusahaan juga setuju, terjadilah kesepakatan. Tapi kalau misalkan salah satu pihak saja, sebenarnya itu tidak terjadi kesepakatan. Tidak terjadi kesepakatan. Betul. Nah, pertanyaan ini lebih dalam ya, Man ya. Ketika tidak terjadi kesepakatan kemudian hal itu tetap dilakukan, apa sih yang karyawan bisa lakukan gitu? Untuk arahan yang positif aja ya, Man ya. Kira-kira apa sih yang karyawan bisa lakukan? Sebenarnya lebih ke ini kan karena namanya penyakit COVID-19 ini kan lebih ke force majeure ya. Iya, force majeure benar. Gitu. Jadi lebih kalau saya melihat lebih general lah gitu. Karena kalau yang namanya karyawan kan tidak bekerja juga otomatis perusahaan juga otomatis bahasanya bukan lockdown ya, tapi tidak mendapatkan pemasukan yang sebagaimana semestinya. Tidak ada input yang maksimal. Tidak ada input yang maksimal. Jadi kalau dari saya lebih ke yang ya udah kita sama-sama ngerti aja dulu, karena sama-sama betul ngerti. Karena keadaannya juga sekarang sangat dibilang urgensi sekali ya, sangat urgensi sekali di atas urgent ya kalau ada yang lebih urgensi. Kalau ada urgensi sangat parah. Tapi ya kita juga harus tetap tenang. Kalau untuk kayak gini, kalau tidak ada kesepakatan ya kita coba untuk menahan diri dulu. Tapi kalau di mana ada gaji-gaji yang tidak terpenuhi,
dalam artian pemotongannya luar biasa, yaitu ada Undang-Undang Tenaga Kerjaan sendiri yang mengatur. Nomor 13 tahun 2013 betul. Undang-Undang Tenaga Kerjaan itu bisa dilakukan langkah-langkah hukum lah. Oke. Jadi menurut Elman dalam perspektif dua pihak ya, baik karyawan maupun perusahaan dalam hal ini sama-sama memahami kondisi. Betul. Ya. Selagi itu perusahaan, yang poin pertamanya. benar, selagi perusahaan memberikan pendekatan yang cukup manusiawi terhadap karyawannya, kita sebagai karyawan cukup memahami harusnya keadaannya. Betul. Ibaratnya nggak ada pemasukan, gimana gue mau gaji karyawan. Betul. Gitu kan. Nah, daripada perusahaannya bubar, karyawannya juga bubar juga. Iya, dapur nggak ngebul man, nanti bahaya ya. Jadi dalam hal ini harus sama-sama memahami ya. Betul. Jadi dewasakan diri untuk memahami keadaan. Oke. Di kebijakan WFH ini, kita tidak dapat memungkiri bahwa memang ada beberapa perusahaan yang masih belum menerapkan kepada karyawannya. In positive way gitu ya, pasti banyak banget pertimbangannya kenapa karyawannya tidak di WFH-kan. Gitu ya. Padahal di satu sisi sebenarnya karyawan sangat butuh itu karena untuk kesehatan kita bersama sebenarnya. Betul. Gitu ya. Nah, pertanyaan dari aku adalah ketika karyawan belum mendapatkan nih kebijakan WFH-nya dari kantor dengan keadaan segenting ini, yang harus dilakukan apa sih? Oke, sebenarnya gini Vi, yang harus diketahui bahwa sebenarnya WFH ini bagian dari sebuah himbauan. Himbauan? Ya. Oke. Jadi bagi perusahaan yang tidak meliburkan atau bekerjakan karyawan di rumah sebenarnya tidak masalah. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Tidak ada aturan yang dilanggar. Oke, baik. Gitu. Namun bagaimana perusahaan itu harus mengatur cara kerjanya, cara shiftnya, cara tempat duduknya, cara pola kerjanya seperti apa, untuk menghindari COVID-19 ini lebih menyebar sih. Sebenarnya nggak masalah itu. Baik. Jadi sebenarnya kalau kita bicara regulasi gitu ya, tidak menjadi masalah ketika perusahaan tidak mem-WFH-kan karyawannya dalam keadaan seperti ini. Tapi mungkin lebih ke kebijakan internal kali ya yang berkaitan dengan empati ya. Betul. Empati dari perusahaan ke karyawannya gitu. Tapi balik lagi, kita tidak boleh negative thinking nih. Betul. Ketika itu terjadi mungkin perusahaannya memang dalam keadaan yang belum ready untuk mem-WFH-kan karyawan. Kecuali ada satu. Apa tuh, Man? Lockdown dari pemerintah. Gitu. Kecuali itu, kalau itu sudah dikeluarkan, maka wajib hukumnya untuk perusahaan-perusahaan untuk me-WFH-kan karyawannya. Kalau misalkan nih udah lockdown maksud aku. Tapi karyawan masih tetap masuk gitu. Itu kira-kira gimana tuh? Lebih ke sekarang bagaimana kepolisian, TNI itu kan itu pasti langsung ditangani. Pasti langsung ditangani. Kayak misalkan sekarang kan sudah mulai ada pemberitaan bahwa ngopi-ngopi aja sekarang sudah didatengin sama Satpol PP, sama polisi, sama TNI. Dalam artian ya kita lebih baik di rumah lah. Jadi hingga pada akhirnya ini bukan sesuatu yang kita harapkan pastinya ya. Hingga pada akhirnya jika suatu hari nanti gitu ya keputusan terakhir adalah lockdown, kemungkinan besar harusnya semua karyawan WFH karena secara aturan pemerintah itu harus dilakukan. Nah, pertanyaan terakhir nih Man, biasanya kalau dibicara HR kita mau lihat sudut pandang dari pembicara gitu ya. Menanggapi WFH di COVID-19 ini, apa sih Man harapan positif ke depannya untuk para karyawan dan perusahaan? Kalau saya lebih melihat bahwa sebenarnya WFH ini bagian dari kebijakan perusahaan yang sangat luar biasa sebenarnya Mbak Ulfi. Gitu. Dalam artian luar biasa ini kenapa sebenarnya bisa diterapkan gitu. Jadi kalau di luar negeri sana kerja juga nggak notabene cuma kerja kantoran yang dari berangkat jam 9 pagi pulang jam 6 itu kan bahasanya formal lah. Gitu. Nah kalau WFH sendiri yang penting kita melakukan pekerjaannya dengan baik, produktivitas tidak kurang, dan target dari perusahaan juga tercapai. Nah kalau saya melihat dari itu Mbak, jadi sangat bagus sebenarnya WFH bisa dilakukan atau perusahaan juga bisa melihat itu sebagai suatu cara untuk bagaimana karyawan bekerja. Cara baru, perspektif baru ya. Bahwa ternyata fleksibilitas itu juga tidak menghasilkan sesuatu yang tidak produktif gitu ya. Dalam hal ini mungkin ini adalah sarana pembelajaran kita untuk WFH sih. Gitu ya. Positifnya mungkin itu. Baik. Jadi kita summary sedikit ya Man, untuk teman-teman bicara HR. Jadi intinya work home itu adalah bekerja dari rumah yang memang sebelumnya pernah diterapkan oleh startup company sebelum COVID-19 ini. Tapi setelah COVID-19 terjadi ini diterapkan
diberikan langsung arahan dengan regulasi yang ada tentunya untuk keamanan para karyawan gitu ya. Nah harapannya adalah semua orang bisa dewasa menanggapi ini, kerja tetap kerja. Betul. Ya, jangan tidur siang terus di follow up sama bos nggak ngangkat gitu. Betul. Ya. Terus untuk gaji yang diberikan terima aja dulu rezekinya ya, pahami keadaan bahwa perusahaan juga dalam keadaan sulit ya, khusus COVID-19 ini ya, khusus COVID-19. Tapi jika ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan hak dari karyawan sendiri, ingat ada Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun berapa, Man? Tahun 2013. Jadi teman-teman tetap terlindungi ya secara undang-undang gitu ya. Oke, kayaknya udah sampai segini aja sih ngebahas WFH ya, padat berisi dan harusnya teman-teman bisa mengambil insightful dari pembicaraan ini. Ya. Tapi sebelum kita tutup, Man, sosial media apa, Man, yang mau di-share ke Bicara HR? Kausar.elman. Itu apa tuh? Instagram. Betul. Oke, ada nanti lagi juga tanggal 26 ini boleh ya, Vi ya? Boleh sekalian. Tanggal 26 Maret ini saya juga nanti jam 1 ada live Instagram di Rumah Siap Kerja. Oke, tanggal 26 Maret jam 1? Jam 1 siang. Jam 1 siang ada live IG di Rumah Siap Kerja. Ya, betul. Teman-teman yang mau tahu apa yang dibahas tapi, Man, biar teman-teman tahu. Lebih ke hampir sama, kurang lebih sama. Jadi tentang efektivitas WFH sendiri dan bagaimana aturan-aturannya. Lebih dalam sih. Tapi ada interaksi ya? Ada interaksi, ya? betul. Oke, baik teman-teman. Bisa datang tuh di live-nya IG Rumah Siap Kerja tanggal 26 Maret jam 1 siang. Betul. Baik, Man, ada pesan-pesan lagi nggak? Atau kita akhiri saja bicara akhir kita hari ini? Oke, satu, mungkin tetap jaga selalu kesehatan. Bener. Jangan keluar rumah, tolong jaga jarak sesuai dengan instruksi dari Presiden juga. Benar, ya. Stay at home jauh lebih baik. Betul. Jangan memperkeruh keadaan. Kita berdoa bersama semoga badai ini cepat berlalu di Indonesia dan di negara-negara lainnya. Amin. Terima kasih untuk menyaksikan Bicara HR. Terima kasih, Alman. Terima kasih sudah datang. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.